Dan di dalam hadis ini barakallahu fikum, kita langsung masuk kepada takhrijnya dulu. Qala Ibnu Huzaimah, maka Ibnu Huzaimah dia Abu Bakar Muhammad ibnu Ishaq ibnu Huzaimah An-Naisaburi. Berarti nisbahnya sama dengan Ahlu Naisabur. Dan Naisaburi kepada Iran di zaman now. Seperti Imam Al-Hakim dan Imam Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi. Nisbahnya sama. Dan dia termasuk dari murid Ishaq ibnu Rahaweh. Siapa Ishaq ibnu Rahaweh? Qarinnya Imam Ahmad. Dan Ibnu Rahaweh juga nisbah kepada Iran. Orang Ajam juga. Dari negeri Iran sekarang. Wa min talamidhihi, dari murid-murid Ibnu Huzaimah yang ma'ruf, Imam Al-Bukhari. Termasuk dari muridnya. Wa Muslim kadalik. Dan Ibnu Hibban. Maka dia Ibnu Huzaimah imam muhaddits di zamannya. Disebutkan oleh Imam Ad-Daruqutni dalil bahwa dia di atas derajat thiqah. Kana Ibnu Huzaimah imaman sabtan ma'dumun nadhir. Bahwa Imam Ibnu Huzaimah kata Ad-Daruqutni imam di zamannya. Sabtan, hafalannya sangat kuat. Ma'dumun nadhir, tidak ada tandingannya. Di zaman itu para ulama tidak ada yang menandingi Ibnu Huzaimah. Maka berkata Abu Hatim thiqatun saduq. Dan berkata Imam Ad-Dahabi di Siyar A'lamun Nubala, Al-Hafidh Al-Hujjah Al-Faqih Syekhul Islam Imamul A'immah. Lengkap sudah. Dan ini semuanya kembali kalau belajar ilmu Al-Jarhi wa Ta'dil, At-Ta'dil kembali kepada adalatihi dan kepada dhabtihi. Adalatihi, agamanya sempurna. Tidak dia tukang bohong, tidak dia tukang mencuri, tidak dia melaksanakan keburukan-keburukan yang menyelisihi syariah, dan manhajnya juga ahli sunnah, bukan sufi ataupun rafidhi ataupun khawarij. Maka ini kembali kepada adalahnya. Dan dobatnya tadi disebutkan oleh Imam Ad-Daruqutni bahwa dia imamun hafidhun ataupun sabtan. Kalimat sabtan maknanya hafalannya sangat kuat. Dan Abu Hatim mengatakan thiqatun saduq. Kalimat thiqah dimutlakkan kepada al-adalah wa dhabt. Maka yang belajar dengan kami ilmu jarhi wa ta'dil faham sekarang makna thiqah, pujian kepada al-adalah, agamanya, akhlaknya, dan ad-dhabt, hafalannya. Maka juga Imam Ad-Dahabi mengatakan al-hafidh al-hujjah. Ini kembali kepada hafalannya, al-hafidh al-hujjah. Maka di sini kita mulai masuk kepada makna-makna dari ilmu jarhi wa ta'dil. Karena kita belajar ilmu jarhi wa ta'dil. Dan begitupun Ibnu Hibban mengatakan ma ra'aitu ala wajhil ard man yahfadu sana'ati sunan wa yahfadu alfadhaha as-sihhah wa ziyadatiha hatta ka'anna sunan kulliha baina ainaihi ila Muhammad ibn Ishaq ibn Huzaimah faqat. Maka dipuji oleh Ibnu Hibban muridnya, aku tidak pernah mendapati di kolong jagat ini dari para ulama di zamannya tentunya. Di zaman Ibnu Hibban. Orang yang menghafal seperti dia. Di mana dia menghafal dengan lafaz nas. Lihat para ulama seperti ini. Tidak dia disibukkan dengan perkara yang lain. Tidak seperti antum sudah di pondok, sibuk main bola, sibuk perkara-perkara. Tadi dipukul alasannya, kami menghafal tapi kami tidak mampu. Menunjukkan bahwa kalian semangatnya sangat lemah. Tidak mampu tapi mencetak gol banyak, Masya Allah. Iya, berapa kalian mencetak gol? Maka please pikirkan nasib diri kalian. Apakah di sini mau jadi pemain bola, striker, ataupun di sini ada klub? Apakah ada klub mungkin ya? Kalian bikin klub ya? Iya, Darmasraya United. Iya, kalian bikin klub. Atau Mukbil Al-Wadi'i United. Jadi MU bukan Manchester United, tetapi Mukbil United. Mungkin kalian bikin grup kayaknya. Ada yang jadi striker, ada yang jadi back. Nah, kipernya siapa yang jago?
biasanya? Hah? Allahul musta'an. Disibukkan perkara yang tidak penting. Itulah di talbis iblis disebutkan bahwa dari syaitan mengelabui Bani Adam disibukkan dari inti perkara dia ibadah, seperti kalian inti perkara kalian, ibu kalian, bapak kalian membiayai kalian ataupun rindu kepada kalian yang tidak bisa mampu membiayai, paling sedikit rindu anaknya tidak di rumah. Kerinduan mereka menggerogoti hati-hati mereka. Oh anakku, apa yang engkau lakukan? Oh Uco, kasihan si Butet. Selalu menyebut-nyebut, mana abang Uco? Ternyata si Uco malah melatih dirinya seperti Cristiano Ronaldo. Ingin menjadi seperti itu. Hafalannya hancur. Didengar oleh si Butet di rumah, kakak dipukul. Maka malulah. Di sini kalian belajar, bukan untuk disibukkan perkara yang lain. Maka dari talbis iblis, syaitan itu memalingkan kalian kepada perkara yang wajib atau yang urgen kepada perkara yang di bawahnya. Baik sunnah, baik mubah. Nah sekarang main bola mubah. Namun bisa jadi tidak mubah jika menyebabkan kericuhan, menyebabkan tawuran. Iya, penonton kalian tawuran enggak? Nggak ada tawuran kalau main bola. Itu kalau jadi tawuran hukumnya lain. Alhasil ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Tidak usah bikin FC Football Club jadi MU Mukbil United, nggak usah. Kalian fokus belajar. Kita tidak menyanjung orang yang banyak mencetak gol dan juga kita tidak akan memberikan untuk striker dari Ballon d'Or. Tidak ada. Kita tidak ada Ballon d'Or dan sebagainya. Kita hanya menghargai orang-orang yang menghafal hadis dan yang tidak hafal dipukul, itu saja. Dan kelak kalian akan mengetahui bagaimana pendidikan di sini mensyukuri. Terus terang, kita mensyukuri dari apa yang guru-guru kita berikan. Seperti kita mensyukuri Syekh kami Mukbil. Mempelajari kami bagaikan anaknya sendiri bahkan lebih. Dan mengajari kami dari ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Sekarang kalian tidak menyadari sistem yang ada pada kita. Membangunkan kalian dari jam 4, kemudian duduk. Masih banyak yang tertidur-tidur. Padahal seharusnya bersyukur. Ini sistem yang bagus. Mulai dari jam 4 di bangunan, kemudian datang ke masjid, menghafal. Kemudian murajaah. Maka kalian harusnya bersyukur. Dan juga dijauhkan dari perkara-perkara yang buruk. Di waktu-waktu itu, waktu yang baik, mustajab, harusnya bersyukur. Namun berapa dari kalian malah justru menjadikannya tidur lagi di masjid. Allahul musta'an. Kembali kepada hadis. Cambuk bagi kalian. Maka di dalam hadis ini, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, sengaja penulis tidak menyebutkan tarjimah dari gurunya Imam Ibnu Khuzaimah karena hadis ini datang dari berbagai jalan. Madarul hadisnya tidak kepada gurunya Ibnu Khuzaimah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Imam At-Tabrani di kitab Ad-Du'a dan Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi di Da'wat Al-Kabir. Kulluhum min tariq, maka semuanya hadis ini bukan hanya dikeluarkan Ibnu Khuzaimah tapi Al-Hakim, At-Tabrani, Al-Baihaqi, kulluhum min tariq. Nah, belajar kalian mana madarul hadis, sehingga yang diperiksa hanya madarul hadis. Dan tadi masyayikh yang kita baca dari Syekh Ibnu Khuzaimah itu ada mutabaah dari gurunya Imam Al-Baihaqi, dari gurunya Imam Muslim. Maka kalian belajar di sini sebetulnya belajar dalam pelajaran yang tingkat di atas dari rata-rata. Namun kalian tidak menyadari. Di sini tidak hanya sekedar kita memberikan kitab yang kita terjemahkan, hanya menterjemah, tidak. Tapi kita berikan bahas. Seperti kami belajar dulu dengan Syekh kami Mukbil. Dari hasil karyanya beliau. Dan juga belajar dengan syekh-syekh mudanya. Meskipun belajar kitab-kitab yang biasa dipakai. Namun dari syarah mereka. Hasil research. Hasil pembahasan.
hasil dari penelitian, diperiksa hadisnya, mana yang rajih dari ikhtilaf para ulama. Seperti itu. Kita belajar, akhirnya kita terbiasa. Maka kalian di sini pun saya mengajari kalian ilmu-ilmu yang seperti ini. Ini madarul hadis. Diperiksa sanadnya, hadis ini mahaluh. Maka sebetulnya kalian berada di tempat yang butuh perjuangan. Namun perjuangan kalian sedikit. Perjuangan yang besar di saat di lapangan hijau. Itu juga tidak hijau ya. Lapangan kita hijau apa? Lapangan yang penuh lumpur. Kalian berjuang, menendang, berlari, teriak, gol, melaksanakan celebration, buka baju, putar-putar. Siapa yang memberikan selamat kepada kalian? Selamat kepada kalian di saat setoran hadis sukses, baru kita puji. Tidak ada di sini pemberian celebration kepada yang mencetak gol banyak. Please perbaiki diri kalian. Bukan kita teriak-teriak di sini untuk menjadikan kalian baik dan kaliannya tidak berbuat ke arah yang baik. Allahul musta'an. Maka catat di sini, dari mana madarul hadis? Madarul hadisnya kepada Abu Bakar ibnu Abi Maryam al-Ghassani. Dari matan itu. An Damrah ibnu Habib, an Zaid ibni Thabit. Maka inilah madarul hadis. Dan hadis ini telah disahihkan oleh sebagian ulama seperti Al-Hakim. Dikatakan oleh Imam Al-Hakim, hada hadithun sahihul isnad walam yukhrijah. Hadis ini hadis yang sanadnya sahih dan tidak dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka lihat bagaimana pembahasan di sini. Bahwa ucapan Imam Al-Hakim fihi nazar. Butuh diteliti kembali. Lihat di pelajaran ini. Bagaimana kita tidak menerima ucapan Imam Al-Hakim. Bukan hanya sekedar kita menterjemah kitab. Dan kita tidak mentaklik. Kita mentaklik sekarang. Memberikan komentar bahwa apa yang dihukumi oleh Imam Al-Hakim fihi nazar, tidak benar.